Qira'a itu bacalah, telitilah, kajilah, analisalah, fahamilah. Al-Quran itu dijelaskan oleh Al-Quran lagi. Segala macam disiplin ilmu paling kurang dasar-dasarnya harus kita kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita bersilaturahmi sambil kita bersama-sama mengkaji, meneliti, memahami ya, tentang dinul Islam dari sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang disebut dengan qiraah. Seringkali di kalangan umat Islam kata-kata qiraah itu hanya dipahami membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di mana-mana bacalah, itu saja. Udah dalam ayat lain ada. Idza qara'ta Qur'an fattabi Qur'anahu tsumma inna alaina bayanahu. Qiraah itu dalam Al-Quran, kalau dikumpulkan ayat-ayat tentang qiraah, itu pemahamannya bukan hanya baca. Qiraah itu bacalah, telitilah, kajilah, analisalah, fahamilah. Nah, semua pemahaman itu bersatu dalam kata qiraah. Itu bersatu, tidak terpisah-pisah. Makanya qiraah itu pemahamannya ya, karena pemahaman qiraah seperti itu, maka qiraah itu jangan dipahami hanya membaca. Iqra bukan bacalah saja, iqra, bacalah, kajilah, telitilah, analisalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ bismi itu bukan, kita umumnya memahami kalau baca bismillah itu diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Menurut Quran, bismillah itu bukan dengan nama Allah, atas nama Allah. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah itu hanya untuk hal yang baik. Dalam artian baca bismillah jangan sembarangan, dipakai jampi-jampi bismillah. Ya. Segala hal yang kadang-kadang tidak nyambung dengan aturan Allah, dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul, pakai bismillah. Nggak bisa. Karena bismillah itu artinya atas nama Allah. Seperti Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Bilqis. Itu surat tidak diawali Assalamualaikum. Nah, ini juga sebagai contoh kepada kita. Surat itu diawali Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Nah, engkau supaya masuk kepada agama ya, Nabi Sulaiman. Artinya mengajak untuk kembali kepada Allah, mengajak untuk ke jalan Allah. Jadi bismillah itu bukan dengan nama Allah. Yang keduanya dalam surat-surat bukan Assalamualaikum, bismillah yang dicontohkan ya, oleh Nabi Sulaiman. Saudara sekalian, kita ini sedang mencoba ya, sebut saja juga mensosialisasikan metode kajian Al-Quran yang menggunakan Al-Quran bil Quran. Ya, metode ini sudah ada yang melaksanakan, tapi belum banyak. Umumnya
di masyarakat Muslim memahami Al-Quran itu dengan menggunakan metode, ya sebut saja metode yang sudah terbiasa, tradisional lah. Menggunakan biasanya dengan cara mengadopsi pendapat-pendapat para mufasir yang ada. Kan tafsir banyak, tafsir Jalalain, Al-Maroghi, Al-Bayan, banyak sekali tafsir-tafsir itu. Biasanya diadopsi pendapat-pendapat beliau, kemudian diklaim sebagai pendapat kita. Biasanya begitu. Jadi kalau ada ayat, apa nih maksudnya? Oh, pendapat saya begini. Ini dari hasil kajian saya dari tafsir Al-Maroghi. Jadi kan pendapat Al-Maroghi. Hasil baca dari Al-Maroghi atau tafsir-tafsir lain. Nah, saudara sekalian, kalau metode Al-Quran bil Quran itu metode yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Nggak tahu, tapi anehnya ya belum banyak dipakai, belum umum dipakai gitu metode ini. Padahal metode Al-Quran bil Quran ini metode yang ditunjukkan oleh Allah sendiri agar memahami petunjuk-petunjuk Allah itu tidak melenceng dari apa yang dimaksud Allah itu. Kan seringkali banyak petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran kok ditafsirkannya jadi, ya sebut saja tidak tepat. Ditafsirkannya kok jadi berbeda, kira-kira begitu. Karena tadi mengadopsi dari mufasir-mufasir yang sudah ada, kemudian diklaim sebagai pendapat sendiri. Pada hadirin sekalian, kalau kita ya meneliti ayat-ayat Allah, mencermati ayat-ayat Allah, ternyata Allah memberikan petunjuk untuk cara memahami Al-Quran itu. Coba lihat di surat 16 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini kata Allah nih. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu az-dzikra Al-Qur'an litubayyana linnas, untuk penjelasan bagi manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai penjelasan bagi manusia. Nah, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, Al-Quran itu dijelaskan oleh Al-Quran lagi. Maksud ini begini menurut ayat ini, ayat ini. Maksud ayat ini begini menurut ayat-ayat yang lain. Jadi ayat itu sifatnya saling menerangkan. Yufassilu ba'duhum ba'do. Nah, di sini ya, walallahum yatafakkarun, agar kalian berpikir. Makanya menggunakan metode Al-Quran bil Quran itu salah satu syaratnya ialah kalau kita membaca sebuah ayat itu harus dipikirkan, diteliti, dikaji. Tidak bisa terjadi kalau tidak teliti, hanya gara-gara satu huruf saja salah penafsiran, bisa terjadi. Dia harus teliti, cermat dalam memahami Al-Quran itu. Dia nggak bisa baca ada ayat baca selewat langsung diterjemahkan atau ditafsirkan langsung dijadikan sebuah pegangan, nggak bisa begitu. Kemudian kita lihat lagi di surat Ali Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Hada bayanul linnas. Inilah Al-Quran sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Al-Quran itu penjelasan, yang menjelaskan Quran itu Quran lagi. Inilah metode yang disebut Al-Quran bil Quran.
Ada bayanul linnas wa hudan wa mau'izah lil muttaqin, sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa maka tidak menjadikan petunjuk. Paling Al-Quran hanya sekadar dipakai keilmuan saja, nggak jadi petunjuk. Banyak yang mempelajari Quran tapi tidak memperoleh petunjuk dari Quran itu, sekadar ilmu saja. Ya. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 52. Ini saya sampaikan kunci-kuncinya dulu supaya yakin benar bahwa Quran itu yufassilu ba'duhum ba'do. Tapi ada yang enggak meyakini. Ada yang masih meragukan. Surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ini firman Allah. Walaqad ji'nahum, sungguh kami datangkan kepada mereka bikitabin, sebuah kitab, fassalnahu ala ilmin, yang diterangkan secara ilmiah. Tuh, Al-Quran itu ilmiah. Artinya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fassalnahu ala ilmin hudan warahmah liqaumin yu'minun. Bagi orang yang mukmin itu sebagai hudan dan rahmat. Jadi mempelajari Al-Quran seperti kita, insya Allah Allah memberikan rahmat dan barokah kepada kita, insya Allah. Nah, yang mendapat petunjuk, rahmat dan barokah itu yang begini, mempelajari Al-Quran ya, dengan maknanya, pengertiannya gitu. Bukan hanya sekadar dibaca Quran itu bolak-balik. Bukan jelek, bukan. Tapi tidak hanya sampai di sana. Ya. Tapi dibaca, dikaji, dia teliti. Jadi Allah menyatakan fassalnahu ala ilmin. Semua aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan. Makanya memahami Al-Quran itu harus rasional. Nah ini kan banyak sekarang memahami Quran tidak rasional. Al-Quran dipakai jampi-jampi ya. Al-Quran dipahami secara klinik ya. Al-Quran dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang tidak nyambung dengan ayat itu sendiri. Hanya ya, Al-Quran dipahami secara mistik. Banyak itu nah, dipahami Al-Quran kalau surat ini dibaca sekian balik bakal begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Padahal fungsi Al-Quran itu bukan dibaca dalam artian hanya sekedar dibaca, tetapi harus dikaji. Jadi ya di kalangan umat ya, banyak yang meyakini untuk dimaafkan dosa ngaji Yasin. Kehilangan barang baca Yasin. Ada hal-hal yang sulit dalam kehidupannya baca Yasin. Ya, ada orang yang meninggal baca Yasin. Ini Yasin seperti obat segala penyakit. Yasin itu salah satu ayat dalam Al-Quran, isinya coba dibuka. Coba dikaji apa isinya dalam Yasin. Tidak seperti yang dipahami sekarang. Yang sekarang kan ada buku Yasin Padilah. Ada itu dibukukan Yasin Padilah. Orang meninggal dicetak tuh di dalam sampul, dicetak khusus surat Yasin, kemudian dicetak gambar orang yang meninggalnya. Dengan harapan siapa yang membaca surat Yasin itu pahalanya buat yang meninggal. Harapannya seperti itu. Ya, pertanyaannya apa benar Allah memberikan pahala? Nah, sesudah meminta pahala kepada Allah, nyuruh lagi kepada Allah tuh kasihkan Allah kepada si A pahalanya. Ya Allah dianggap tukang kantor pos. Itu yang namanya memahami Quran tidak rasional. Padahal Quran itu
fasolnahu ala ilmin. Nah, itu diterangkan secara ilmiah. Maka jangan heran kajian seperti ini kita masukkan ke YouTube, ya orang nggak banyak seneng untuk membacanya karena kajian ilmiah, bukan kajian yang menceritakan dongeng, hikayat, apalagi dicampur dengan mistik-mistik ajaib, bukan. Makanya yang ya mohon maaf ya yang buka YouTube kajian ini ya mungkin hanya dari kalangan-kalangan yang memang haus ilmu, dari kalangan-kalangan bisa saja dari kalangan akademisi lah, karena memang tidak ada yang sifatnya hiburan gitu, nggak ada ya. Memang ini kajian Quran bukan hiburan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini untuk meyakinkan dulu bahwa Al-Quran itu sebagai penjelasan dari Quran itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk ya. Hudal linas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang mukmin saja. Artinya siapapun manusia yang mempelajari Quran akan dapat petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan daripada hudan itu sendiri. Wa furqan, Al-Quran itu pemisah antara hak dan batal. Jadi bagi orang yang beriman, hak dan batal itu parameternya Quran. Bukan parameternya siapa yang kuat, bukan. Nah, kemudian surat Kahfi ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal wa kana insan aksaru jadala. Sungguh kami terangkan dalam Al-Qur'an ini bagi manusia min kulli masal, segala permasalahan yang diperlukan sebagai petunjuk hidup. Gak ada masalah yang kelewat. Dari masalah ibadah mahdoh, masalah yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan, masalah kaitannya dengan kemasyarakatan, kepemimpinan, ilmu pengetahuan juga. Semua ilmu yang dimiliki oleh manusia sekarang atau yang sudah dikuasai oleh manusia sekarang itu dari Al-Quran. Artinya dari ilmu Allah. Fisika, kimia, biologi, antropologi, sosiologi, ilmu tata ruang angkasa. Itu ilmu dari Allah. Yang Allah turunkan kepada siapapun yang memang mau belajar, Allah ilhamkan. Makanya wa'allamal insan ma lam ya'lam. Allah beritahukan, Allah sampaikan kepada manusia apa yang tidak tahu bagi yang memang mau belajar. Jadi kalau nggak mau belajar, walaupun kita merasa memiliki Quran, kitanya malas nggak belajar, Allah berikan kepada yang lain walaupun bukan Muslim. Mereka meneliti, mengkaji, menganalisa, mengadakan eksperimen-eksperimen, Allah beri ketimbang yang ngaku Islam. Ya sebut saja lebih banyak naon gitunya ngobrol, lebih banyak dari pagi sampai sore umpamanya kongko ngopi buang waktu lah. Allah berikan kepada yang memang mau kerja keras. Jadi Islam itu menyuruh bekerja keras, menyuruh profesional, menyuruh menjadi orang yang jujur, ikhlas. Itu konsep hidup Islam luar biasa. Mau cari konsep mana lagi? Jadi maksudnya segala permasalahan dalam Al-Quran tentang petunjuk hidup untuk mengelola bumi ini cukup sempurna, paripurna. Permasalahannya sejauh mana umat itu sendiri bisa memahami Qur'annya. Nah itu yang jadi masalah.
Contoh, karena metodenya tidak tepat yang digunakan memahami Islam, banyak ilmu pengetahuan Allah sampaikan dalam Quran tidak dipahami ilmu pengetahuan. Coba surat Nazi'at, saya kan udah terangkan di surat Nazi'at itu udah berkali-kali kan, wa nazi'ati gharqa, wa nasyitati nasra dan lain sebagainya. Di situ kan oleh para mufasir dipahaminya malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa, demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan cara yang santun halus. Gak ada di situ satu kata pun kata malaikat, gak ada. Ayat itu ayat berbicara tentang fisika. Itu kan ayat menerangkan tentang sifat-sifat daripada elektron. Sifat elektron. Fal mudabbirati amro di ujungnya. Dengan itulah Allah menyampaikan amarnya. Artinya Allah menyampaikan amarnya menggunakan media arus elektron. Aduh, apa elektron? Ya memang akan begitu pasti. Karena syarat pengkajian Al-Quran dengan metode Al-Quran di Quran harus menguasai kita segala macam disiplin ilmu. Tidak hanya ilmu bahasa saja. Segala macam disiplin ilmu paling kurang dasar-dasarnya harus kita kuasai. Sebagai alat bantu. Termasuk tata bahasa. Al-Quran itu diturunkan belum ada tata bahasanya. Bi arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang berlaku saat itu. Belum ada tata bahasanya. Banyak di kalangan tertentu menafsirkan Al-Quran tata bahasa dipaksakan. Untuk menafsirkan, ya bisa berbeda pemahaman. Menurut tata bahasa, ini wau kosam. Sumpah. Dipaksakanlah. Sumpah. Wal asri. Demi masa. Allah bersumpah kepada waktu. Nah, kalau begitu Allah tidak maha kuasa. Hanya untuk memberitahukan statementnya tentang waktu, harus bersumpah kepada makhluk demi masa. Karena itu kan bau kosan, nggak bisa. Bahasa Quran beda dengan bahasa Arab yang sekarang. Ada hal-hal yang tidak tunduk patuh kepada ilmu tata bahasa. Wal asri itu bukan demi, tapi wal asri. Perhatikanlah waktu. Wasama'i wat tariq, perhatikanlah as-sama dan at-tariq, bukan demi. Kalau demi itu pasif. Pasif kan? Wal asri. Demi waktu. Wal asri. Perhatikanlah waktu, perhatikan waktu. Nah, karena umat Islam dari dulu demi waktu, sumpah Allah kepada waktu, jangan heran kita lebih yang paling banyak mengabaikan waktu. Janji datang tidak tepat. Ya, datang untuk kerja harusnya jam 7, datang jam 8. Karena tidak, ya itu tadi, karena tidak perhatikan waktu. Kita mengabaikan waktu itu sudah paling biasa. Ya, tidak disiplin dengan waktu karena demi waktu. Harusnya wal asri itu perhatikanlah waktu. Kalau tidak diperhatikan jadi orang rugi. Itu kata Allah. Nah, makanya yang paling santai terhadap waktu ya mohon maaf lebih banyak dari kalangan umat Islam. Santai-santai, baru jam 8 belum mulai, padahal undangan harus bertemu itu jam 8, belum mulai, nanti aja setengah 9. Akibatnya jadi begitu. Padahal orang-orang yang bergelut di sains, fisika, kimia, waktu itu per detik dihitung, bukan per menit. Ya lihat aja teknologi-teknologi yang diketemukan oleh mereka dalam teknologi ruang angkasa, teknologi penerbangan. Itu hitungannya bukan menit sampai detik. Diperhatikannya. Tapi kalau sekian aja gagal. Nah, gitulah. Saudara sekalian. Nah, selanjutnya Al-Quran itu ya, tadi dikatakan Al-Quran itu fassolnahu ala ilmin.
diterangkan secara ilmiah. Maka praktis kaitannya, kalau secara ilmiah kaitannya dengan berbagai keilmuan yang lain itu tidak bisa terlepas. Mau tidak mau pasti. Kalau fasolnahu ala ilmin pasti kaitannya dengan keilmuan-keilmuan yang lain akan sangat terkait. Selanjutnya juga tadi dikatakan